Shalom, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita berada dalam satu situasi yang bagi saya sangat penting bagi iman. Amin, saudara. Ya, karena situasi itu akan membuat iman itu justru menjadi nyata, gitu. Ya, pagi tadi saya menulis, setiap pagi saya menulis renungan singkat, saudara, untuk para leader di gereja kami dan juga itu disebarkan ke pengurus yang lain. Saya katakan kita sekarang sedang memasuki masa yang penting dan juga bagaimana kita bisa menarik manfaat dari iman. Amin. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan oleh manusia. Saudara bisa lihat dari rakyat biasa sampai pejabat bisa kena begitu, ya. Tapi kita percaya bahwa perlindungan kita datang dari Tuhan. Amin. Nah, ini yang sangat penting. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi tadi saya ambil ayat firman Tuhan dari Yesaya 26 ayat 3, bahwa yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Karena kepadamulah ia percaya. Dalam Yesaya 26 ayat 3, pagi tadi Tuhan ingatkan itu, saya tuliskan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hati yang teguh itu bicara tentang apa? Dalam terjemahan aslinya, hati yang teguh itu adalah sama seperti jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Itu sama. Ini belum masuk firman, saudara. Cuman sharing pagi tadi aja. Ya. Nah, saudara, dalam Yesus mengkalimatkan Yesaya 26 ayat 3 ini, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Matamu baik itu bukan berbicara masalah betapa lentiknya bulu matanya, enggak. Terus softline-nya warna apa? Bukan itu, saudara. Ya kan? Belok sipitnya, bukan itu juga. Tapi matamu baik itu artinya apa? Single A. Single. Artinya apa, saudara? Single itu artinya mata yang terfokus. Yesaya 26 itu bicara tentang apa? Yang hatinya teguh. Artinya apa? Mata yang terfokus kepada firman. Kau jagai dengan damai sejahtera. Karena situasi bisa berubah. Bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Setuju gak, saudara? Kita nggak ngerti sejauh mana penyebaran ini akan semakin meningkat tensinya. Dan juga korbannya. Ya. Dari sejak awal tersebarnya virus ini, saya ngomong di dalam pertemuan itu, saudara, saya bilang sebenarnya yang ditakutkan sebenarnya virusnya bukan yang sekarang. Tapi ketika sudah terjadi mutan, saudara, terjadi mutasi, maka akan ada kekebalan-kekebalan terhadap virus tersebut. Nah, mau lari kemana, saudara? Iya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, pagi tadi saya juga berpikir bahwa situasi seperti sekarang ini sebenarnya merupakan sebuah pelatihan bagi kita untuk memasuki masa-masa kesengsaraan besar yang nantinya tiba. Artinya apa? Saya tidak memungkiri di Alkitab ada pengangkatan. Setuju, saudara? Kita semua beriman, berharap kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Ya. Tetapi dalam memasuki masa-masa seperti ini, sudahkah kita single A? Apa artinya pandangan kita terfokus kepada firman? Kemarin saya sampaikan bahwa lihat masalah saudara, tapi berfokus pada firman. Amin, saudara. Sehingga kita menjadi manusia yang realistis. Begitu. Ya. Jangan juga berkata, jangan lihat masalah saudara. Lihat saja Tuhan. Wah, itu saya pikir agak repot, saudara, ya kan? Ya. Ya, akibatnya orang mengecilkan permasalahan dalam hidupnya, akibatnya ketika masalahnya jadi lebih besar, kaget. Lalu menyesal, kenapa kok Tuhan lakukan seperti ini? Enggak seperti itu, ya. Hari ini saya akan berbicara tentang life is worship. Hidup adalah penyembahan, ya. Kenapa ini begitu penting, saudara? Karena peradaban manusia sangat ditentukan oleh apa dan siapa yang dia sembah. Setuju enggak? Ya. Kalau saudara masuk dalam sebuah daerah, saudara akan mengerti corak kehidupan masyarakat di sana dari apa dan siapa yang dia sembah. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, saya memasuki wilayah-wilayah tertentu di Indonesia ini, baik dari Sumatera sampai ke Papua itu, saudara. Corak kehidupan mereka sangat dipengaruhi dengan penyembahan mereka. Ya, ketika mereka menyembah hal-hal yang berbau mistis, maka wilayah itu pasti akan selalu identik dengan kehidupan mistis yang sangat kuat. Ketika mereka menyembah
dewa-dewa yang menghalalkan perzinahan, saudara, maka gaya hidup dari wilayah tersebut cenderung sama seperti dewa yang mereka sembah. Di mana perzinahan, prostitusi banyak dan marak sekali. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, ternyata penyembahan seseorang itu sangat menentukan pola hidupnya. Nanti saya akan buktikan, Tuhan sudah berbicara di dalam Alkitab. Mari kita lihat, saudara, ya. Kalau kita bisa melihat, penyembahan itu apa sih? Penyembahan itu adalah ekspresi kita tentang apa yang paling berharga dan bernilai dalam hidup kita. Itu penyembahan. Sehingga apa? Seharusnya penyembahan kita tuh nggak garing. Karena apa, saudara? Karena kalau Yesus adalah yang paling berharga dan paling bernilai dalam hidup kita, maka penyembahan kita bukan penyembahan rutinitas, tapi penyembahan yang selalu memiliki nilai hubungan dengan Tuhan dan iman akan kehadirannya. Setuju nggak? Banyak kali penyembahan tidak mendatangkan perubahan apa-apa dalam hidup seseorang. Karena apa? Penyembahan hanya sekedar rutinitas. Apalagi kalau di gereja Pentakosta atau karismatik seperti kita ini, saudara, penyembahan itu selalu dinilai begini, lagu cepat, lagu lambat. Ya kan? Masuk ibadah, lagu lambat dulu. 2 kali pengulangan, doa pembukaan, lagu cepat 4, masuk lagu firman. Begitu, saudara, ya kan? Yang nggak salah juga, itu kan liturgi yang diatur dalam gereja supaya ada ketertiban, setuju. Tetapi esensi dari penyembahan itu adalah siapa yang paling berharga dan paling bernilai dalam hidup kita, itulah yang menentukan nilai penyembahan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus bukannya iseng ketika berdiri dia di depan kotak persembahan. Ya, kenapa? Apakah dia iseng, saudara? Atau dia kepo gitu, saudara kan? Gue mau lihat nih siapa yang ngasih persembahan. Enggak. Dan waktu dia berdiri di situ dan dia melihat ada seorang janda yang memberikan 2 peser. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini bukan bicara masalah 2 pesernya. Amin. Kalau saudara lihat di sini, 2 peser itu adalah upah orang bekerja dalam sehari. Ini berbicara tentang apa? Hal yang paling esensi bukan 2 pesernya. Hal yang paling esensi adalah janda ini mau memberikan 2 peser itu upah dia dalam sehari dalam bekerja, saudara. Karena bagi dia Tuhan lebih bernilai, lebih berharga daripada hidupnya. Bisa mengerti sampai di sini? Itulah penyembahan. Malam tadi saya lihat broadcast dari Pak Jokowi, ya teman-teman pada sebar. Pak Jokowi menasihatkan untuk belajar, bekerja, beribadah di rumah. Jangan saudara berpikir kalau beribadah di rumah itu kurang sakral, enggak. Amin, saudara. Mulai saatnya saudara mulai beribadah bersama dengan keluarga. Bangun mesbah keluarga. Katakan amin. Esensinya adalah bukan masalah tempatnya. Nanti pada saat situasi sudah mulai bagus, sudah mulai terkendali, masuk lagi dalam ibadah bersama. Bagi saya arahan presiden saya percaya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara setuju? Dan tidak bertentangan dengan iman kita. Amin, saudara. Dalam melakukan langkah preventif, ya sah-sah saja. Atau misalnya saudara pemimpin rohani gereja-gereja tetap berkata, enggak, kami tetap mau ibadah. Ya silakan. Saya percaya tentunya ada tindakan-tindakan preventif yang sifatnya melindungi umatnya supaya tidak terjangkit. Amin. Ya. Nah, saudara yang gak dalam Tuhan, artinya, makanya tadi saya katakan bahwa esensi daripada penyembahan itu adalah ekspresi kita tentang apa yang paling berharga dan paling bernilai dari hidup kita. Saya senang sekali lagu terakhir tadi, saudara. Itu terkadang kalau di perjalanan saya suka putar-putar ulang-ulang tuh, Pak. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, katakan sama saudara. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Iman kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Itulah penyembahan.
Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya saya mau katakan ketika kita melakukan penyembahan yang demikian, maka saya percaya hidup kita semakin berubah. Saya terkadang gini saudara ya, saya ngomong dengan anak-anak tim pemuji gitu ya, tim PW di gereja saya. Seharusnya kalian ini ya, paling cepat berubahnya menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena kalian paling sering menyembah Tuhan. Setuju gak saudara? Ya. Maksud saya itu begini loh. Setiap tim PW itu bukan hanya menyembah Tuhan itu pada saat tampil di mimbar. Enggak. Tapi pada saat dia sendirian dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Amin. Harusnya seperti itu. Tapi pada masa-masa seperti sekarang ini saudara. Saya seringkali melihat jarang sekali ada tim PW yang punya penyembahan pribadi. Saya nggak tahu saudara ya. Tapi maksud saya ini secara umum lah. Ya, nggak semua sih. Tapi jarang sekali mereka punya persekutuan pribadi dengan Tuhan di rumah sendiri. Saya bisa lihat dari mana saudara? Apakah saya ngamatin mereka 24 jam atau taruh CCTV di tim itu? Enggak saudara. Tapi ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka memimpin puji-pujian, bisa dirasakan. Ini orang punya kontak pribadi dengan Tuhan atau punya kontak hanya karena jadwal. Beda saudara ya. Beda. Ya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat penyembahan adalah ekspresi kita tentang apa yang paling berharga dan bernilai bagi kita, ya. Nah kalau penyembahan itu ditujukan kepada Tuhan, itu luar biasa. Namanya Tuhan Yesus, itu luar biasa. Karena apa? Itu akan membuat kita terhubung dengan Tuhan dan membuat kita memiliki iman yang semakin meningkat kepada firman-Nya. Karena apa? Penyembahan itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah yang menjadi masalah kalau penyembahan itu diarahkan kepada pekerjaan. Bisa nggak orang menyembah pekerjaan? Bisa. Bisa nggak orang menyembah status? Bisa. Karena dia pikir pekerjaan status paling bernilai dalam hidupnya. Makanya ketika dia tidak bekerja, dia merasa stres. Dia lebih stres kalau dia tidak bekerja ketimbang dia tidak menyembah Tuhan. Olahraga atau hobi. Wah kalau hobi, wah dibela-belaan abis-abisan. Atau dia menyembah seseorang atau sebuah aktivitas. Bisa terjadi. Biasanya penyembahan ini, penyembahan terhadap pekerjaan, status, hobi seseorang atau aktivitas. Akan jauh mengurangi penyembahannya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini. Orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Setuju saudara? Ya. Mari kita lihat. Penyembahan seharusnya membentuk atau mengubah kita. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Entah itu suatu yang baik atau buruk. Nah saya buktikan dengan firman Tuhan. Mazmur 135. Ayat 15 sampai dengan ayat 18. Mari kita lihat bersama-sama saudara. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan bukan berarti tanpa alasan ya, tetapi firman Tuhan itu jelas sekali. Makanya Tuhan itu menganggap penyembahan berhala itu sebagai sebuah perjinahan. Ya. Kenapa? Karena itu akan membentuk seseorang dan akan melahirkan perkara-perkara baru dalam hidupnya, saudara. Ya. Mari kita lihat. Ya. Sudah ketemu? Oh enggak ditayangkan ya. Baik, saudara bisa lihat sendiri Alkitab saudara. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18 dikatakan begini. Kita baca sama-sama 2-3. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai apa? Mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai apa? Mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai apa? Telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Perhatikan baik-baik kalimat yang selanjutnya. 2-3. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi saya mau katakan kepada saudara, penyembahan itu membentuk kehidupan seseorang. Orang yang menyembah uang akan menjadi tamak. Semua diukur dari untung rugi. Ikut Tuhan juga, hoki apa enggak? Ya kan? Ikut Tuhan juga apa saudara? Ya rugi atau untung, begitu ya kan saudara kan?
Makanya kalau diajak janji iman, wah berat. Ya kan? Wah kita perlu renovasi gereja nih. Ya kan? Atau kita mau beli gedung gereja nih. Kita perlu dana sekian nih. Ayo jemaat, mari kita kumpulkan dana. Kita akan janji iman. Wah berat saudara. Itu bisa berdebat dulu saudara. Ya. Wah gak bisa. Wah segala macam. Karena apa? Orang yang tamak tuh cenderung kikir. Karena apa? Karena dia lebih banyak mengambil daripada memberi. Begitu. Saya jarang bicara masalah uang di jemaat kami. Tapi selalu saya kasih tahu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk menabur. Itu bukan hanya berbicara masalah kita memberi sesuatu dalam pekerjaan Tuhan. Karena semua dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara tidak akan bisa mengusir roh ketamakan hanya dengan pelayanan pelepasan. Saya ulangi ya. Saudara tidak akan pernah bisa mengusir roh ketamakan hanya dengan pelayanan pelepasan. Saudara bisa mengusirnya jika saudara berani untuk menabur dan melakukan apa yang Tuhan mau dengan uang saudara. Setuju nggak? Ya. Saudara yang Islam Tuhan, orang yang tamak cenderung apa saudara? Cenderung mengejar impiannya daripada mengejar impian Tuhan buat kita. Mengejar impian manusianya, mengejar impian manusiawinya kepada Tuhan supaya Tuhan genapi. Tidak mau mengejar impian Tuhan untuk dirinya. Nggak mau. Tadi saya katakan kenapa seringkali Tuhan berikan peluang bagi kita untuk menabur dalam gereja Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Bukan karena Tuhan miskin, enggak. Amin. Tuhan nggak pernah kekurangan. Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan kekurangan dia ambil satu bintang yang jumlahnya miliaran itu, dia lelang saudara, siapa yang bisa beli? Satu bintang dilelang. Berapa nilainya nggak ngerti. Silahkan siapa yang mau beli. Saya percaya manusia nggak bisa yang beli. Udah beli naruhnya bingung kan? Artinya apa saudara? Kalau Tuhan memberikan peluang bagi kita melalui pemimpin kita, melalui gereja kita untuk memberi, untuk menabur saudara. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa melawan roh ketamakan itu. Yang tidak hanya bisa dilepaskan melalui pelayanan pelepasan. Amin. Karena penyembahan membentuk budaya. Setuju gak? Ya, budaya seseorang. Penyembahan itu membentuk tradisi atau kebiasaan seseorang. Saudara. Makanya tadi dikatakan apa saudara? Bahwa demikianlah orang yang membuatnya dan percaya kepadanya. Ya kan? Nah, mari kita lihat lagi. Orang yang menyembah seks akan hidup dikuasai hawa nafsu. Ya kan? Semua dinilai dengan hawa nafsu. Kucing lewat libidonya naik. Saking hawa nafsunya begitu. Ya. Orang yang menyembah kekuasaan akan menjadi otoriter. Wah, dalam pelayanan juga banyak seperti ini. Saya punya staff tuh saya ngerti warnanya masing-masing. Baru dikasih jabatan sedikit, wah 2 bulan, 3 bulan berantem terus saudara. Masalahnya pasti dari dia. Pas saya selidiki, wah ternyata belum saatnya diangkat. Karena apa saudara? Karena kekuasaan bagi dia sesuatu banget begitu. Iya kan? Wah saya bilang ini bahaya nih. Bisa berantem terus saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi orang yang menyembah Yesus akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saudara ya. Nah sejauh mana kita sudah menjadi serupa dengan Kristus hari ini? Kalau kita memang benar-benar menyembah Tuhan. Kalau kita memang benar-benar melihat Yesus sebagai yang paling bernilai dan paling berharga dalam kehidupan kita. Sudah kita sama seperti dia. Penyembahan yang salah arah dan di luar Yesus tidak akan membawa damai sejahtera dan kepuasan. Ya, nggak ada. Nggak akan. Orang yang menyembah uang tidak akan pernah puas. Setuju saudara? Ya, kejar terus, kejar terus, kejar terus. Orang yang menyembah seks juga tidak akan pernah puas. Ya. Baru-baru ini ada berita apa ya?
Dia punya istri 3, selingkuhannya 6 apa 5, tinggal satu rumah. Wah, saya bilang ini prestasi luar biasa. Sebelumnya kan ada seorang anggota DPR, istrinya 3. Dia bawa lagi waktu pelantikan. Dengan bangganya dia pamerkan. 3 rukun. Iya kan? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah puas? Enggak. Ya. Tidak ada kepuasan dan tidak ada damai sejahtera. Ya. Bahkan dia bersusumbar. Istri 3, penghasilan per bulan 5 juta cukup. Wah bagus juga. Saya nggak tahu makannya itu makanannya apa. Gitu. Orang yang menyembah kekuasaan juga tidak akan pernah habis. Ya, tidak akan pernah puas. Nah, perhatikan baik-baik, hasil penyembahan kepada Kristus adalah hasil penyembahan yang benar. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan begini. Dan kita semua mencerminkan, apa saudara? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dulu gambaran saya kemuliaan itu adalah ketika seseorang diberikan gambaran ada lingkaran putih di atas kepalanya. Atau misalnya di belakang kepalanya seperti matahari begitu saudara, bersinar begitu saudara ya kan. Atau misalnya ketika dia berdiri semua badannya bersinar, itu kemuliaan. Tetapi sebenarnya kemuliaan itu adalah karakter yang serupa dengan Kristus. Amin. Dan ketika orang semakin menyembah Kristus, karakternya semakin diserupakan dengan Kristus. Semakin lama semakin nyata, semakin lama semakin nyata, semakin lama semakin nyata karakter itu. Karena apa? Dia menyembah Yesus. Ini hukum penyembahan, saudara. Ketika orang menyembah uang juga, semakin lama semakin nyata tamaknya, semakin lama semakin nyata kikirnya, semakin lama semakin nyata tamaknya. Sama seperti itu prinsip penyembahan. Berlaku untuk hal yang buruk, berlaku untuk hal yang baik. Ya. Sehingga apa? Ketika kita menyembah Yesus, semakin lama kita semakin serupa dengan Dia karena roh itu mengubahkan kehidupan kita, menuntun kita, bahkan selubung itu dibuka sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita dapat menangkapnya dan roh memampukan kita untuk melakukannya, menerbitkan kebiasaan-kebiasaan baru yang membentuk sifat Kristus dalam hidup kita dan makin lama makin nyata, makin lama makin nyata, makin lama makin nyata. Arti tidak berselubung itu artinya adalah penutup selubung yang menutupi pewahyuan dibuka. Makanya salah satu manfaat dari penyembahan adalah seseorang akan mengalami banyak penyingkapan di dalam kehidupannya. Amin. Awal tahun yang lalu, saudara, saya berdoa, Tuhan, sebelum masuk tahun ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang akan terjadi dan apa yang harus kami lakukan sebagai gereja di tahun 2020. Waktu saya berdoa itu Tuhan nggak jawab, tetapi awal tahun, saudara, ada satu kalimat begini. Penghakiman sudah dekat, sucikanlah dirimu. Saya pikir waktu itu saya memang mengkanseling suami istri, saudara, yang sedang mengalami konflik dalam pelayanannya. Saya pikir mungkin buat mereka. Tetapi kesininya, saudara, ke beberapa bulan terakhir ini, kedua bulan terakhir ini, baru saya mengerti. Bahwa itu bukan hanya bicara masalah per kasus suami istri itu. Tapi kepada semua kita. Dan kita seringkali salah tentang penghakiman. Penghakiman itu beda dengan penghukuman. Setuju gak, saudara? Ya. Penghakiman itu adalah membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan penghukuman dulu. Semua orang benar juga akan dihakimi. Setuju, saudara? Ketika Yesus datang kan akan dihakimin semua.
Ya kan? Makanya di firman Tuhan dikatakan akan dihakimi semua bagi mereka yang melakukan kebenaran, bagi mereka yang taat kepada Kristus, maka penghakiman itu hanya menegaskan mahkota yang mereka terima nantinya. Tetapi bagi mereka yang selama hidupnya tidak mau bertobat, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menolak Yesus, maka penghakiman itu menjadi penetapan sebuah penghukuman. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan penghakiman itu bukan penghukuman, tetapi penghakiman itu akan merupakan sebuah masa pembuktian. Karena dalam penghakiman itu kan kalau dalam pengadilan, saudara, ya kan, ada penjelasan dari si jaksa penuntut umum gitu ya kan, terus pembacaan. Lalu juga ada penyampaian sanggahan dari si terdakwa, setuju saudara, ya kan, sampaikan lagi. Terus jaksa penuntut umum sampaikan lagi. Terus si ini sampaikan lagi. Lalu hakim mulai menimbang dari keterangan saksi, dari keterangan pelaku, dari penuntut umum, saudara, ya kan, dikumpulkan. Lalu kalau memang korban bisa dihadirkan, dihadirkan. Lalu ditimbang. Ditimbangnya bagaimana? Bagaimana menggunakan apa menimbangnya? Kalau itu pidana menggunakan KUHP. Kalau itu perdata menggunakan hukum perdata. Kalau itu bersangkut paut dengan tata negara menggunakan hukum tata negara. Setuju nggak, saudara? Ya. Belum penghukuman di situ. Apakah si pelaku pasti dihukum? Belum tentu. Ya enggak? Kan banyak setelah penghakiman terjadi, pelakunya bebas. Bisa mengerti sampai di sini, saudara? Iya kan? Ketika penghakiman terjadi, diteliti semua keterangan dan segala macam gini. Ternyata tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur 1, 2, 3 segala macam. Dengan ini hakim menyatakan pelaku dibebaskan. Bisa seperti itu? Bisa dalam proses pengadilan? Bisa. Tapi seringkali orang berpikir penghakiman itu kan sesuatu yang begitu menakutkan. Sebenarnya itu merupakan masa pembuktian. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa kita memasuki masa yang sangat penting. Di mana penghakiman terjadi bukan untuk menghukum kita. Enggak. Tapi memperlihatkan kepada kita. Ini loh firman, apakah engkau mau berpaut pada firman atau tidak? Setuju gak, saudara? Ya. Ini yang Tuhan maksudkan. Saya mau mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan itu dengan jelas. Dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan kita mau. Saudara ingat waktu Yesus berkata begini. Suatu ketika nanti kamu akan tergoncang imannya. Karena anak manusia akan diserahkan. Jawaban Petrus apa, saudara? Sekalipun mereka tergoncangkan imannya, aku sekali-kali tidak. Yesus jawab apa? Petrus, aku melihat iblis sedang menampi engkau. Setuju, saudara? Wah, ini tegang semua nih kayaknya. Aduh, salah berita nih jadinya. Waduh gitu. Enggak, maksudnya begini, saudara. Ya. Saudara sadar enggak? Sebenarnya setiap hari itu iblis menampi kita. Gitu. Cuman kita nih kalau sudah bicara iblis itu selalu takut. Padahal enggak perlu menakutkan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada iblis. Dan sudah mengalahkan iblis. Amin, saudara. Iya kan? Maksud Yesus itu adalah, Petrus, yang menjadi masalah adalah bukan pengakuanmu. Tapi apakah engkau teguh berpegang terhadap apa yang engkau katakan. Setuju gak, saudara? Salah gak mengakui? Meskipun yang lain tergoncangkan, aku sekali-kali tidak. Ya gak salah. Tapi jangan menaruh perbandingan seperti itu juga, jadi kesannya sombong. Kesombongan ini yang akan membuat apa, saudara? Tampian itu akan berdampak. Sehingga apa? Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Ya. Jadi
Pengertian penghakiman itu jangan selalu berkonotasi penghukuman. Enggak. Bisa tangkap saudara? Saudara bisa ngerti sampai di sini saudara. Jadi jangan ketika wah penghakiman sedang terjadi, wah kita merasa wah ada penghukuman gitu kan. Enggak. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, penyembahan tadi apa? Nah mari kita lihat lagi bagian yang sedikit lagi saudara sebelum saya tutup. Kata kuncinya adalah, tadi kan ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan membawa kita kepada hidup yang diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Hidup yang terus semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Kemuliaan itu adalah keserupaan dengan Kristus. Nah kuncinya dalam 2 Korintus 3 ayat 16-17. Dikatakan begini. Kita baca sama-sama saudara. 16 dan 17 ya. 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin saudara. Nah, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kata kuncinya adalah selubung diambil dan roh itu memerdekakan seorang dimulai dari pertobatan. Jika seseorang berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik ini saudara ya. Misalnya saya menghadap ke sana. Berbalik itu seperti ini. Seperti ini? Bukan. Ini 90 derajat. Ini saudara. Berbalik itu bagaimana? Seperti ini? Begini? Enggak. Ini 360 derajat. Ya kan? Kalau ini sama aja gitu saudara ya kan. Berbalik itu bagaimana? Begini. Begini. Ya. Kalau orang berbalik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Arahnya berbeda. Setuju saudara ya? Kalau orang berbalik, apa yang terjadi? Fokusnya berbeda. Kalau orang berbalik, apa yang terjadi? Apa yang paling bernilai dan paling berharga berbeda. Setuju saudara? Ini yang disebut dengan berbalik. Artinya adalah, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika seseorang memiliki fokus, memiliki arah penyembahan yang berubah. Dari dunia kepada Tuhan, dari uang kepada Tuhan, dari seks kepada Tuhan, dari kekuasaan kepada Tuhan. Nah di sini, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung itu dibuka daripadanya sehingga dia mengerti maksud Tuhan dalam hidupnya. Amin. Makanya dalam perjanjian baru dan dalam masa pemulihan gereja saudara, kepemimpin suara Tuhan itu tidak hanya datang di kaum kependetaan, tidak hanya datang di kaum keimaman, tapi bisa didengar oleh semua jemaat. Katakan amin. Karena kata kuncinya bukan masalah jabatan kependetaan, jabatan keimaman, enggak. Jabatan kepastoran, enggak. Tetapi kata kunci adalah ketika seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu dibuka. Amin. Pendeta itu hanya sekedar mengarahkan saudara. Supaya engkau mendengar suara yang tepat. Jangan semua suara kau telan. Pendeta punya pakem seperti itu dan tanya sama pendeta. Tapi untuk mendengar suara Tuhan, engkau sendiri bisa berkomunikasi dengan dia. Yang kedua, pendeta juga manusia, dia bisa salah. Saudara bisa lihat banyak kasus pendeta-pendeta juga jatuh dalam dosa. Apalagi zamannya medsos begini. Sekali ketik, langsung forward. Ya kan? Saudara mengerti sampai di sini? Jadi setiap kita, selubung pengertian kita bisa dibukakan. Kalau hati kita berbalik kepada Tuhan. Itulah esensi penyembahan. Sehingga ketika kita berbalik kepada Tuhan, arah, fokus, dan apa yang paling berharga dan bernilai dalam hidup kita
berubah. Tadinya kepada yang lain, sekarang kepada Tuhan. Selubung itu dibuka. Jika kita membaca firman Tuhan, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi Roh Kudus memberikan pencerahan. Karena fokus kita berbeda. Dan pada saat itulah kemerdekaan terjadi. Saudara, kemerdekaan itu bukan hanya peranan Roh Kudus. Kalau saudara bisa lihat di sini, maka selubung itu diambil daripadanya. Artinya apa? Kemerdekaan itu terjadi karena 3 peran. Peran saudara, peran firman, dan peran Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Jadi katakan berbalik, siapa yang berbalik? Kita. Selubung dibuka, berarti firman Tuhan. Roh Kudus, roh yang memerdekakan, Roh Kudus. Amin. Inilah dasar penyembahan yang sejati. Sehingga penyembahan itu mendatangkan keserupaan dengan Kristus. Tuhan berkati. Mari kita